إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل في العالم النعم والمصيبة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت بقوله تعالى في كتاب الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahmah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang barakah ini marilah kita senantiasa hidup yang hanya sekali, sesaat dan singkat ini kita bingkai, kita dasari, kita tanamkan di dalam hati untuk selalu bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana dan kapan saja. Tidak mengenal ruang dan waktu di dalam kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimahullah. Bahkan ketakwaan ini tidak peduli apakah kita dapat nikmat atau dapat musibah. Karena pada dasarnya nikmat musibah semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa kita yang namanya musibah, ada kalanya yang menimpa kita ini kebaikan, ada juga yang berupa keburukan. Maka di dalam surah disebutkan di dalam surah Al-A'raf atau Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kami Allah ini menguji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan. Pada dasarnya pangkat, jabatan, keuangan, kekayaan merupakan ujian. Apalagi yang namanya musibah, apalagi sesuatu yang tidak kita sukai. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka dalam tradisi sebagian kaum muslimin ya, ada istilah Rabu Kasar yang jatuh pada hari Rabu kemarin, jamaah sekalian, tanggal 21 September, dan akhir Safar ini di tanggal 27 ini tentu kita merefleksikan diri. Kenapa ada Rabu Kasar? Dari bahasa Jawa ungkasan, Rabu terakhir di bulan Safar. Diperingati turun-temurun sejak para ulama kita pada abad 17 yang lalu. Dan ini jamaah sekalian tentu dengan satu dasar, sebuah kiasan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna arsalnaka alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Jadi Rebu Kasar itu Rebu yang disebut dengan nahas. Nahas itu yang menimpa, yang secara asbabun nuzul ayat ini Rasulullah pada Rebu terakhir di bulan Safar itu tertimpa sakit selama 12 hari. Sakit yang terlama yang ditimpa beliau kecuali sakit menjelang wafat beliau. Dan inilah jamaah sekalian yang oleh para ulama, terutama dalam satu kitab Kanzun Najah was Surur,
Di sana seorang imam ahli ma'rifat yang bernama Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, ya, ulama di Palestina. Beliau ini seorang ulama tasawuf yang ahli ma'rifat, bahwa berkenaan dengan bersamaan sakitnya Rasulullah itu kemudian dianalogikan dengan satu makalah di sana disimbolkan dalam kitab tersebut bahwa setiap tahun ini Allah menurunkan 3.200 lebih bala. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka kemudian ada tradisi, ada amaliyah para ulama yang disebut dengan salat lidaf'il bala, salat tolak bala. Jamaah sekalian rahimahullah, memang dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, di sana disebutkan bahwa tidak ada satu bala, penyakit, musibah, bencana apapun yang menimpa manusia ini tidak pernah terjadi kecuali dengan qudrah iradah Allah. Bukan karena apapun dan bukan karena siapapun. Maka tidak ada yang namanya hari sial, itu tidak ada. Maka yang disebut hari nahas ini jamaah sekalian harus kita rubah paradigmanya. Jangan sampai hari Rabu Wekasan itu sebagai hari sial, karena di dalam Islam tidak ada hari sial itu. Maka di dalam surah Al-Asr itu disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Asbabun nuzul ayat ini ketika kaum kafir jahiliyah itu suka nyangkrumpi, ya, ngobrol-ngobrol, membicarakan, memperbincangkan tentang hari sial, hari baik dan sebagainya, sehingga memakai hitung-hitungan dan seterusnya. Maka di sini kemudian disebutkan demi waktu asar semua manusia itu merugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Jadi tolak ukurnya adalah iman dan amal soleh jemaah sekalian. Keimanan kita, amal soleh kita, dengan kita saling sharing, saling mengingatkan dalam kebaikan dengan penuh kesabaran, inilah yang akan membawa kebaikan. Entah kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, kita akan dijamin kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beriman dan beramal soleh serta saling mengingatkan. Maka dalam hal ini jamaah sekalian lalu dikolaborasikan oleh ulama mutaakhirin dengan adanya sabda Rasulullah bahwa tidak ada kesialan, tidak ada musibah yang dikaitkan dengan waktu dan kesialan-kesialan tertentu inilah. Maka Rabu Wekasan bukan berarti memperingati kesialan suatu hari, melainkan justru kita antisipasi. Dengan adanya bala yang ribuan didatangkan Allah setiap tahun ini, kita counter, kita antisipasi dengan amaliyah-amaliyah kita. Maka terjadilah yang disebut dengan nahas Nabi, yaitu kesempatan hari Rabu ini hari yang sangat menguntungkan, hari yang beruntung, bukan hari yang beruntung. Maka banyak para ulama ketika memulai ngaji jamaah sekalian, kita ingat betul ketika di pondok mau mengaji apapun kitabnya, insya Allah dimulai hari Rabu. Jadi hari Rabu ini kalau memang kita mau mulailah hari Rabu ini, sehingga hari Rabu ini insya Allah hari yang beruntung, yang oleh para orang kafir jahiliyah justru dikatakan sebagai hari yang sial. Yang pada hakikatnya, pada kembalinya adalah semua hari dalam keadaan baik ketika kita didasari dengan iman dan amal saleh. Inilah jemaah sekalian rahimahullah. Nah, adanya sholat idul bala ini adalah sebuah upaya kita agar setahun ke depan ini kita diselamatkan oleh Allah dari bala, bencana dan sebagainya. Bala itu apa sih? Bala itu cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kata bala itu dari kata nabluukum. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi dan juga ada satu hadis yang sahih dari Rasulullah, beliau mengatakan, beliau bersabda, "Innallaha idza habba 'abdahu ibtalah." Ya, jadi Allah itu kalau menyukai hambanya, maka Allah akan menurunkan bala kepada hambanya itu. Nah, bala inilah yang di dalam surah Al-Anbiya disebutkan baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Bahkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika diberikan mukjizat yang begitu luar biasa, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur. Jadi supaya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan ketika ini disampaikan berarti pada dasarnya nikmat juga merupakan bala dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka adanya salat bitaf'il bala, Rebu Wekasal, itulah yang kemudian disimbolkan oleh para ulama salafus sholihin sebagai cara-cara kita untuk beribadah kepada Allah, sujud taqarrub ilallah, agar kita tidak termasuk orang yang terkena bala bencana. Nah, bala itu apa saja kok sampai segitu banyaknya? Jamaah sekalian rahimahullah, yang namanya bala dengan syar dan khair, dengan kebaikan dan keburukan, justru mungkin lebih dari itu. Ya, ngapunten panjenengan kita semuanya. Ya, dalam hidup ini mulai kita buka mata sampai terpejam lagi mata kita, sampai kemudian bangun tidur lagi kita, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian-ujian inilah yang disebut dengan bala, dan kemudian disimbolkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum. Ini memakai lam qasam ya Mas. Lam qasam ini berarti sumpahnya Allah. Sungguh pasti, demi yakti kami Allah, ditambah dengan nun takkid. Dari kalimat ini nabluwannakum, dari kata bala. Sungguh pasti yakin kami Allah akan menguji kalian. Bisyai'in. Bisyai'in itu dalam makna Jawanya dengan suwiji-wiji, dengan sesuatu sekecil apapun kehidupan kita. Aspek-aspek, unsur-unsur, elemen-elemen kehidupan kita tidak terlepas dari bala dan bencana. Bisyai'in minal khauf, baik dengan rasa takut, khawatir. Walju, rasa lapar, krisis ekonomi, kenaikan BBM, harga-harga naik, pasti jadi masalah dalam kehidupan kita. Wal khauf, walju, ya kan? Wa naqsim minal amwal. Kalau sudah demikian, takut harta bendanya berkurang, takut pangkat jabatannya akan lengser. Padahal kita yakin jamaah sekalian, Allah hanya menguji. Kenaikan harga, pangkat jabatan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu sebuah ujian. Sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Sehingga seorang muslim selalu akan berpikir, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan seterusnya. Siapa yang sangka seorang anak kecil bernama Farel jadi viral? Siapa yang sangka seorang yang berpangkat jabatan berbintang sekian bisa turun derajatnya sedemikian rupa? Qulillahumma malik, karena semua adalah bala. Dan kita berharap jamaah sekalian, dengan kita daf'il bala ini, dengan amaliyah-amaliyah kita ini, Allah akan memberikan musibah apapun yang menimpa kita, mudah-mudahan indah pada waktunya, memberikan barokah dalam kehidupan kita. Sehingga digambarkan Rasulullah ketika sesaat setelah menikahkan Sayyidina Ali, barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini selalu ada suka dan duka. Suka dan duka ini tidak apa-apa adalah bala bencana kita. Yang terpenting disertai dengan berkah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita akan senantiasa menjadi kehidupan yang digambarkan dengan ish karimah, hidup yang mulia dengan tantangan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, atau justru aumut syahidan, atau meninggal yang bisa disaksikan Allah dan para malaikatnya, yang sering kita sebut dengan hidup istiqomah, nanti meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu